Oke, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui, pertandingan Persija menghadapi Bali baru saja usai. Bali United menang dengan skor 1-0. Gol Bali United dicetak oleh Willian Pacheco lewat duel udara. Oke, sebelum kita bahas terkait tentang situasi pertandingan, nah, ya, beberapa pertandingan di Liga 1 Indonesia hari pertama ini, teman-teman, kembali again. Mungkin ini udah berkali-kali ya, banyak sudah membahas terkait tentang wasit. Bukan hanya di pertandingan pertama Liga 1 Indonesia, namun di periode Liga 1 musim lalu, teman-teman. Hampir di setiap pertandingan wasit dikritik, diberi saran lah, inilah, itulah. Nah, kemudian respon selaku operator sepak bola Indonesia kita, teman-teman, akan dilakukan evaluasi. Pun kejadian terulang kembali saat pertandingan Persija menghadapi Bali. Ini pertandingannya di Bali ya, teman-teman. Pada saat skor 0-0. Aku no offense ya, nggak mendukung salah satu pihak, Persija ataupun Bali United. Namun dari sisi wasit, referee, kepemimpinan, teman-teman. Namun juga aku tidak menyerang secara personal Farid Itaba, tetapi terkait tentang apa yang terjadi di dalam lapangan. Itu clear dulu, pisahkan ya, teman-teman ya. Oke, pada saat skor masih 0-0, kemudian pemain Persija Jakarta dari sektor sayap kiri, teman-teman, Firja Andika, melakukan crossing ke dalam kotak penalti setengah dada, teman-teman. Kemudian back dari Bali United yaitu Andika, teman-teman, tangannya terkena bola dari Firja Andika yang melakukan crossing. Pemain Persija pun sontak melakukan protes kepada wasit mengapa hal tersebut tidak diberikan penalti. Usut punya usut, teman-teman, terkait tentang Farid Itaba ini juga sempat momennya juga pada saat Persib di Piala Presiden kemarin menghadapi Bali juga, teman-teman. Persib melakukan protes juga terkait tentang wasit yaitu Farid Itaba yang disebut-sebut oleh pemain Persib bahwa pemain dari Bali pada momen tersebut, Leonard, mengalami ataupun melakukan handball di dalam kotak penalti. Dan pada momen itu juga wasit tidak menggubris ataupun tidak memberikan keputusan bahwa itu penalti. Nah, di sini poinnya bahwa kejadian-kejadian seperti pertandingan Bali menghadapi Persija, kita nggak tahu apakah ini terjadi di pertandingan-pertandingan ke depannya. Ini merusak permainan, dalam tanda petik. Merusak dari sisi positifnya, teman-teman ya. Merusak. Kenapa? Skor 0-0. Kemudian ada situasi-situasi seperti ini. Kemudian pemain-pemain melakukan protes. Akan membuat suasana dari pemain ataupun tim yang dirugikan akan beda dari sisi mentalitas, dari sisi sikap, dari sisi emosional. Karena sudah merasa dirugikan. Namun, aku respect juga terhadap apa yang dilakukan oleh Thomas Doll selesai pertandingan. Beliau menyalamkan satu persatu ya wasit dan tidak terlalu melakukan protes yang terlalu keras, teman-teman. Namun tetap, teman-teman, kalau misalnya ingin kompetisi yang baik, kompetisi yang enak ditonton, kompetisi yang adil bagi semua orang, tentunya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Pasti ada komentar seperti ini. Wasit manusia biasa. Itu ada juga, teman-teman, karena aku melakukan tweet ya, teman-teman, di Twitter terkait tentang video pertandingan ini, khususnya handsball ini, teman-teman. Ada juga komentarkan manusia wajar terkait hal tersebut, bisa silap, kilap, dan lain sebagainya. Masalahnya, teman-teman, bukan terkait dari sisi itu ya, tetapi hal-hal seperti ini terlalu sering terjadi di Liga 1 Indonesia kita. Coba saksikanlah. Baru hari pertama udah beberapa momen yang yang tim merasa dirugikan terkait beberapa keputusan wasit. Oke, kita bahas pertandingannya ya. Nanti kita bahas terkait itu lagi ya, teman-teman. Di atas kertas, Bali United gunakan pola 4-3-3 dari taktikalnya Indosiar. Kemudian Persija Jakarta gunakan pola 3-4-3. Kalau kita bicara Bali United, ini sudah kita lakukan analisis, teman-teman, selama Bali United bermain di AFC Cup, bahwa Bali United ini cenderung bermain memanfaatkan sektor sayap kiri ataupun sektor sayap kanan, kemudian melakukan crossing. Dua tujuan Bali United ketika melakukan ataupun mengajak pemain lawan itu duel udara. Ketika bola tersebut diberi kepada Willian Pacheco, kemudian yang kedua diberikan kepada Spaso. Jika dua pemain ini
secara beruntun continue diberikan oleh pemain-pemain Bali United bola crossing nggak bisa diantisipasi, itu biasanya ada orang ketiga untuk mengecoh pemain-pemain dari lawan untuk sulit berkonsentrasi. Yang tadinya mereka terus menjaga Pacheco ataupun Spaso, pemain yang ketiga ini ya bisa menyelinap untuk mengelabuhi pemain-pemain lawan ketika memanfaatkan bola crossing. Dan itu juga dilakukan beberapa tim di AFC Cup ketika Bali terlalu ekspos ke Spaso dan Pacheco untuk melakukan bola-bola udara, hal tersebut bisa dimatikan. Nah, pertanyaan besarnya, kan udah kita bahas di beberapa waktu yang lalu ketika Bali bermain di AFC Cup. Kalau misalnya Bali bermain seperti ini, udah aku sampaikan ya teman-teman di video yang lalu, oke, mungkin untuk Liga 1 oke. Bermain crossing, manfaatkan Pacheco, manfaatkan Spaso, kemudian manfaatkan kecepatan, oke, mungkin itu bisa di Liga 1. Tetapi terbukti di AFC Cup kemarin Bali United sedikit kesulitan. Kesulitannya kenapa? Karena terlalu sering crossing ke Spaso ataupun Pacheco. Nah, analisis aku tersebut juga di-repost salah satu akun fanbase dari Bali United. Terkait tentang apa? Terkait tentang Bali United terlalu bermain crossing kedua orang, Pacheco dan Spaso Jepik, teman-teman. Nah, selain itu, yang menarik ya, seperti yang kita ketahui teman-teman, Bali melakukan permainan transisi yang sangat cepat. Salah satunya ya, kita ketahui teman-teman, Persija mencoba melakukan press ya dengan meningkatkan garis pertahanannya cukup tinggi. Nah, hal-hal demikian itu bisa dimanfaatkan oleh Bali untuk letak bola ke belakang garis pertahanan Persija untuk ajak lari. Dan beberapa kali itu terjadi khususnya di babak kedua. Sayangnya Bali United tidak bisa memanfaatkan itu semua. Banyak loh peluang Bali United, teman-teman. Nah, kita masuk ke Persija Jakarta. Persija di atas kertas ya 3-4-3, teman-teman. Di belakang Andri Tani, 3 back Ferrari, Maman, Kudela, kemudian 4 di tengah, Firja, Tony, Reski, Prengki, kemudian di depan ada Behran, Sabimayu, dan satu depan striker Kremencek. 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Apa yang dilakukan Persija sebelum gol terjadi ataupun sebelum handsball dilakukan, banyak disebut handsball dilakukan oleh pemain Bali United, bahwa permainan Persija luar biasa. Khususnya permainan dari bola 1-2 sentuhan ya teman-teman. Ya, walaupun ada variasi direct diagonal passing yang dilakukan oleh Persija, tetapi identitas ini yang penting teman-teman. Bukan hanya sekedar menang, tetapi identitas Persija itu ada, kelihatan. Identitas yang aku maksud, misalnya sebelum kita menonton tim sepak bola, kita udah tahu nih bagaimana permainan tim tersebut. Contohnya Barcelona kan sebelum kita nonton, kita udah tahu nih ini bakalan kayak gini, Barcelona bakalan gini, maksudnya akan melakukan ball possession terus menerus dengan bola. Kita lihat contoh Liverpool. Nah, ini Liverpool pasti akan melakukan counter pressing, gegen pressing. Sebelum pertandingan udah stigmatisasi itu karena memiliki identitas. Nah, aku melihat ya teman-teman, Persija bersama Thomas Doll dan beberapa pemain asingnya, Behrens, Kremencik, Kudela, overall semua teman-teman ingin memunculkan identitas tersebut. Memang sedikit beda kan. Persija khususnya di babak pertama sebelum gol terjadi mereka menguasai bola 1-2 sentuhan kombinasi, yang paling penting triangle. Perpindahan posisi segitiga teman-teman itu rutin dilakukan. Nah, salah satu yang membuat itu semakin padu perlunya waktu ataupun lawan yang terus dimainkan Persija di Liga 1 teman-teman. Tapi secara ide kita lihat jelas teman-teman, berbeda banget Persija dengan Persija di musim lalu terkait tentang identitas permainan. Nah, suka tidak suka teman-teman, misalnya nih Persija bermain terus dengan seperti ini, menunjukkan lah ya identitasnya. Pasti ada tuh efek kolateral dari pemain-pemain sepak bola Indonesia secara umum. Kalau khususnya kita lihat aja lah pemain-pemain Persija khususnya di babak pertama lah ya, Reski, pemain-pemain mudanya ya, mampu menyeimbangi Kremencik, Behrens ataupun Kudela dari sisi permainan. Bisa lah ya berbaur gitu, nggak terlalu jomplang. Pun pemain-pemain Persija mencoba melakukan passing-passing pendek dan tidak terlalu cepat panik. Artinya ini kan ada mindset yang ditanamkan oleh Thomas Doll bahwa jangan terlalu sering bermain bola-bola long ball. Walaupun kenyataan ada long ball, ya itu merupakan salah satu langkah untuk merusak juga ya struktur ataupun organisasi pertahanan dari Bali United. Pun masukkan kembali untuk Persija Jakarta ketika menghadapi tim yang superior, kan
kemarin udah kita bahas juga ya. Mungkin bisa kalian lihat video-video sebelumnya bahwa ketika menghadapi tim yang melakukan penyerangan yang hebat teman-teman, yang menjadi pengaruh itu wingback kiri, wingback kanan, Firja Andika, Frankie Misa teman-teman. Nah, di momen ini Bali melihat di sektor tersebut banyak banget celah. Dan itu dimanfaatkan oleh Bali United teman-teman. Pun Bali United melakukan man-to-man marking ataupun man marking teman-teman kepada pemain-pemain Persija Jakarta. Contohnya Rizky Pelu ke Behrans. Itu diikuti kemanapun, Behrans pun kesulitan sehingga Behrans diganti teman-teman. Hal-hal tersebut belum bisa dipecahkan Persija Jakarta di pertandingan ini. Namun secara ide, secara permainan jauh banget berbeda Persija musim lalu sama Persija di musim ini. Dari sisi permainan, mungkin dari sisi skor tidak berbuah hasil yang manis, hasil yang baik teman-teman. Tetapi kita lihatlah nanti Persija ke depannya bagaimana. Tetapi kalau kita lihat Persija ini udah mulai tuh kelihatan identitas gaya permainannya. Dan ya, kembali teman-teman, aku sampaikan, bisa saja hal ini berbeda jikalau keputusan-keputusan wasit tidak ada yang seperti yang tadi teman-teman. Ya, juga ada juga beberapa keputusan juga yang dilakukan wasit terhadap Bali United yang dilanggar pemain Persija. Keputusannya mungkin banyak juga diperdebatkan teman-teman. Kembali, bukan membela satu tim, bukan membela tim A, B, C, dan seterusnya, tetapi membela keadilan di dalam lapangan sepak bola. Kalau misalnya kita ingin kompetisi bagus yang ada ditonton, wasit yang harus salah satunya diperbaiki teman-teman. Kan malu kita, anak-anak kecil, kelompok usia umur teman-teman, melihat situasi-situasi ini sedangkan mereka dalam tahap berkembang. Mereka pun heran, misalnya menonton senior-seniornya, kok kayak gini ya? Kan itu bakalan mindsetnya tertanam dari usia dini melihat situasi-situasi yang terlalu sering terjadi di Liga Indonesia, yang dimana setiap kejadian-kejadian tersebut pasti akan dilakukan evaluasi. Namun evaluasinya the next evaluasi terus-menerus. Ada kejadian lagi evaluasi, ada kejadian lagi evaluasi. Bahkan ada yang komentar kalau bisa 15 wasit. Nah, inilah ya teman-teman. Memang suka tidak suka, walaupun aku sudah berbicara dengan banyak pihak terkait tentang VAR, salah satunya Exco PSSI dan lain sebagainya teman-teman, bahwa untuk diadakan VAR di Indonesia perlunya waktu, SDM ya. SDM dalam sini pelatihan terkait menggunakan VAR, tentunya kocek uang untuk bisa menggunakan VAR, karena perlunya standar FIFA untuk bisa digunakan VAR di Liga Indonesia teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu kan sempat Antv melakukan friendly match, menyiarkan ya friendly match Persija menghadapi Rans, PSIM menghadapi Persebaya Surabaya. For your information, di pertandingan tersebut Antv ingin menggunakan VAR, video assistant referee, tapi itu tidak bisa direalisasikan. Kenapa hal tersebut tidak bisa direalisasikan? Antv kalau misalnya ingin membuat VAR di suatu pertandingan harus meminta izin dengan PT LIB ataupun operator sepak bola di Indonesia, karena itu tentunya akan melanggar aturan-aturan FIFA kalau misalnya itu tidak sesuai dengan aturan FIFA teman-teman. Kembali, ini memang harus ada sesuatu yang perlu untuk kita sama-sama selaku misalnya operator ataupun regulator teman-teman untuk memperbaiki hal ini semua agar tidak ada episode-episode yang lain terus berlanjut. Kan nggak enak, dirugikan itu nggak enak. Mungkin sampai sini aja videonya, bye.